Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan Jopi Aga selaku dosen pengampu mata kuliah auditing. Perkenalkan, saya Nurika Naya dari kelas AK4A dengan NIM 230431101. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 5 topik pilihan dari 8 topik yang telah disediakan sebagai bagian tugas ujian tengah semester mata kuliah auditing. Oke, langsung saja mari kita mulai penjelasannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan satu itu, apa itu auditing dan kenapa Anda berpendapat seperti itu. Menurut saya auditing merupakan pemberian opini atas pernyataan atau klaim yang diajukan yang didasarkan pada penilaian terhadap bukti-bukti yang memadai dan berkualitas, serta dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian di bidangnya. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena inti dari auditing ini adalah memberikan opini yang objektif atas asersi atau pernyataan yang dibuat oleh pihak manajemen, terutama dalam laporan keuangan. Untuk bisa memberikan opini ini juga auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi si bukti yang relevan dan berkualitas. Selain itu, prosesnya harus dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan profesional agar hasil auditnya valid, akurat, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang tahapan audit menurut ISA. Tahapannya ini ada 3. Yang pertama ada tahapan penilaian risiko atau risk assessment. Pada tahapan ini auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Prosedur yang dilakukan meliputi, pertama ini ada wawancara atau permintaan keterangan dengan manajemen dan pihak internal perusahaan yang mungkin mengetahui adanya potensi risiko. Yang kedua ini ada prosedur awal untuk melihat tren atau hal yang tidak biasa dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir ini ada observasi dan inspeksi terhadap aktivitas atau dokumen yang relevan. Tahapan yang kedua ini ada tahapan penanganan risiko atau risk response. Pada tahapan ini, auditor perlu memperoleh bukti yang cukup mengenai risiko salah saji material yang dinilai dengan merancang dan implementasikan tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut. Prosedur ini harus mencakup, yang pertama ini ada prosedur substansif yang dirancang untuk mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi. Prosedur ini terdiri dari pengujian detail dan prosedur analytical substantif. Yang kedua ini ada ujian pengendalian yang dirancang untuk mengevaluasi aktivitas pengendalian dalam mendeteksi dan mencegah salah saji material pada tingkat asersi. Dan tahapan yang ketiga ini ada tahapan pelaporan. Tujuan auditor pada tahapan pelaporan meliputi, pertama, untuk memberikan opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atau kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh. Yang kedua ini adalah untuk menerbitkan opini secara jelas melalui suatu laporan disertai penjelasan dasar mengenai opini tersebut. Menurut saya, tahapan yang paling penting adalah tahapan penilaian risiko atau risk assessment, karena tahapan ini menjadi dasar menentukan arah fokus audit. Jika auditor salah dalam menilai risiko, prosedur berikutnya bisa tidak tepat sasaran dan meningkatkan kemungkinan kesalahan tidak terdeteksi. Penilaian risiko yang tepat akan membantu auditor merancang strategi audit yang efisien dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3, yaitu tentang laporan audit. Laporan audit adalah laporan yang dihasilkan setelah auditor menyelesaikan perencanaan dan seluruh prosedur audit. Laporan audit atas laporan keuangan berisi tentang opini auditor mengenai apakah laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Standar audit yang mengatur tentang laporan audit keuangan adalah SA700, yaitu standar yang membahas tentang pembentukan opini dan pelaporan keuangan. Laporan audit berisi tentang judul, pihak yang dituju, opini auditor, basis opini, kelangsungan usaha, hasil audit, informasi lainnya, tanggung jawab terhadap pelaporan keuangan, tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan, tanggung jawab pelaporan lain, nama rekan perikatan, tanda tangan auditor, alamat auditor, dan yang terakhir ada tanggal laporan auditor. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Jika ada kejanggalan material namun bukti tidak mencukup karena pembatasan hukum, opini apa yang saya berikan? Opini yang saya berikan adalah opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Alasan saya berikan opini ini karena saya sebagai auditor tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat akibat adanya pembatasan hukum di daerah Raja Ampat. Pembatasan ini membuat saya tidak memverifikasi nilai bahan baku dan persediaan barang dagang yang nilainya cukup material, sehingga saya tidak memiliki dasar memadai untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan perusahaan tersebut disajikan secara wajar. Kondisi ini berdampak pada signifikan terhadap keseluruhan laporan keuangan, sehingga saya tidak dapat memberikan opini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang 7 tentang si KP ini mengaudit FM atau Family Mart dan akun apa aja yang paling beresiko, dan jelaskan resikonya ini. Untuk akun yang paling beresiko menurut saya ini adalah akun persediaan atau inventory, karena jumlah barang yang sangat banyak dan jenisnya beragam sehingga rawan terjadi kesalahan. Salah satu resiko yang paling mungkin terjadi adalah resiko bawaan atau inherent risk. Resiko ini sudah tinggi sejak awal, bahkan tanpa melihat sistem pengendalian si perusahaan ini. Persediaan di FM ini sangat rawan seperti salah catat, karena barangnya banyak, cepat terjual dan mudah rusak, bahkan bisa jadi hilang. Dan semua hal ini membuat akun persediaan ini punya risiko kesalahan yang besar sejak awal. Baik, oke, jadi itu saja penjelasan dari saya tentang 5 topik pilihan untuk UTS auditing kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.